berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, Rajaku. Haleluya, haleluya. Bapa yang setia, maha mulia, Allah perkasa, bahwasanya kasih setia-Nya untuk selama-lamanya. Shalom. Selamat pagi saudara-saudaraku terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua Hamasya Elohim, firman yang hidup yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup bernapas, menikmati anugerah berkat kasih Tuhan, itu bukan oleh karena kuat atau gagah kita, tetapi semuanya oleh karena kuasa kasih firman Tuhan. Sebab itu layaklah kita menaikkan syukur, pujian, mazmur, sembah kita bagi kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi, bahwasanya kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, turun-temurun, rahmat-Nya selalu baru. Setiap hari, setiap pagi kita rasakan. Saudara terkasih, pada pagi hari ini betapa saya mau bersaksi firman Tuhan, yaitu yaitu kesaksian tentang Panglima Aman, yaitu Panglima yang sangat tersohor. Saudara terkasih, Panglima Aman ini mengalami, saudara terkasih, sakit kusta, saudara terkasih, di sekitar tubuhnya. Saudara terkasih, sebagai panglima yang sangat dikasihi oleh atasannya, saudara terkasih, pada waktu itu, saudara terkasih, ada seorang perempuan, seorang gadis Israel, itu adalah tawanan, saudara terkasih, tetapi ia bekerja bagi istri Naaman, saudara terkasih. Dan wanita itu berkata kepada istrinya, jika saja Naaman tuan itu datang kepada abdi Allah, nabi Allah yang ada di Israel, pasti dia akan sembuh, saudara terkasih. Sehingga berita itu
sampai kepada Panglima Naaman, saudara terkasih. Mendengar itu, Naaman, saudara terkasih, pergi ke Israel. Saudara terkasih, ia permisi kepada Raja Naaman dan akan pergi ke Israel untuk menemui nabi itu, saudara terkasih, yaitu Nabi Elisa. Sehingga pergilah Naaman ke Israel menemui Nabi Elisa. Ketika ia datang dan berada di depan pintu, Nabi Elisa, saudara terkasih, seorang suruhan Nabi Elisa berkata, "Pergilah kamu mandi, celupkanlah dirimu 7 kali di sungai Yordan," saudara terkasih. Mendengar itu, Naaman sangat kesal hatinya karena ia tidak bertemu dengan Nabi Elisa. Dan ia berpikir, mengapa aku disuruh mencelupkan atau mandi di sungai Yordan? Bukankah banyak sungai yang lain yang lebih bagus daripada sungai Yordan, saudara terkasih? Dan ia berpikir, seharusnya Nabi Elisa datang dan menemui aku dan berkata kepada Allahnya, dan ia menyembuhkan aku, mengoles-ngoleskan minyak di tubuhku. Ia berpikir demikian, saudara terkasih, sehingga ia pergi dengan rasa kesal, saudara terkasih. Sehingga saudara terkasih, ia pergi, dan ketika itu para pegawainya berkata, "Tuan, bukankah yang diperintahkan Nabi Elisa itu sangat ringan? Jika Nabi Elisa memerintahkan lebih berat, tentu engkau melakukannya." Saudara terkasih, itulah kata pegawainya. Sehingga Naaman dengan demikian ia pergi ke sungai Yordan dan ia mandi, mencelupkan tubuhnya 7 kali di sungai Yordan, saudara terkasih. Naaman adalah orang yang mudah untuk dituntun kepada kebenaran, saudara terkasih, tidak keras hati, saudara terkasih. Dan ketika ia selesai mencelupkan tubuhnya selama 7 kali, dan tahirlah sakit kusta itu, dan tubuhnya menjadi tahir dan ia sembuh, saudara terkasih. Sebab penyakit kusta adalah penyakit yang menjijikkan, saudara terkasih. Orang Israel menganggap sakit kusta adalah penyakit kutukan yang dikucilkan oleh orang banyak. Dan setelah Naaman sembuh, saudara terkasih, oleh karena dia mau menuruti kata Elisa dan mau dengar-dengaran, saudara terkasih, dengan merendahkan hati, merendahkan diri. Begitupun kita, saudara terkasih, kadang kita dalam keadaan sakit, saudara terkasih, dan kata orang kepada kita, "Berdoalah agar kamu sembuh." Tapi kita sering berkata, setiap harinya aku berdoa. Itulah kata kita karena kekerasan kepala kita. Padahal tak adanya kita berdoa. Berdoa kita pun tidak sampai kepada Allah, hanya sampai di telinga kita, keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan, saudara terkasih. Doa yang tidak benar-benar timbul dalam hati, saudara terkasih. Demikianlah kita harus menjadi seperti Naaman yang mendengarkan orang kecil, seorang pembantu, seorang gadis, mendengar juga para
sahabatnya, yaitu selama perkataan itu adalah untuk kebenaran, untuk menuntun kita kepada kebenaran, kita jangan menolaknya, saudara terkasih. Setelah Naaman sembuh, ia datang kembali kepada Nabi Elisa dengan membawa perak, emas sebagai rasa terima kasih. Harta dibawanya, saudara terkasih, untuk ucapan terima kasih. Dan ketika ia sampai kepada Elisa, Tuan, sungguh di Israel lah ada Allah alam semesta yang sesungguhnya, saudara terkasih. Naaman mengakui Allah Israel adalah Allah yang hidup bagi manusia yang tidak ada di manapun, saudara terkasih. Dan ia membawa emas, saudara terkasih, perak. Ketika ia mau memberikannya kepada Elisa, Elisa menolaknya. Tidak, katanya, saya adalah hamba Allah dan saya tidak menerima apapun daripada pelayanan saya, saudara terkasih. Berkali-kali Naaman membujuk agar Elisa menerima rasa terima kasihnya berupa perak, emas, saudara terkasih. Tetapi Elisa menolaknya, dan karena ditolak maka Naaman bersama dengan para pegawainya pergi, saudara terkasih. Tetapi Gehazi, saudara terkasih, seorang bujangnya berkata kepada Elisa dengan kata, mengapa engkau segan untuk meminta menerima pemberian Naaman? Kalau begitu, biarlah aku akan menyusulnya dan akan menerima pemberian Naaman itu. Maka ketika Elisa belum jauh pergi, maka Gehazi datang dan berlari menyusul Naaman, saudara terkasih. Dan ketika itu setelah dekat, Gehazi berdusta, saudara terkasih, dengan dusta yang ia buat-buat, saudara terkasih, agar Naaman memberikan 2 talenta emas, saudara terkasih, dan apa yang diberikan untuk Elisa diberikan kepadanya, sehingga Naaman pun memberikan apa yang menjadi keinginan Gehazi itu, saudara terkasih. Setelah Gehazi menerimanya dan ia pulang kepada Elisa, Elisa pun berkata, mengapakah engkau menerima yang telah aku tidak menerimanya, saudara terkasih? Mengapakah engkau menerima daripada Naaman? Bukankah hatiku mengikuti Naaman ketika dia memberikannya kepadamu? Itulah kata Elisa. Oleh karena itu, karena engkau telah menerima emas dan perak dan lembu sehingga kau bisa mempunyai kebun dan mempunyai ladang, mempunyai ternak, maka penyakit Naaman akan pindah kepadamu sampai kepada anak cucumu. Begitulah, saudara terkasih, kisah Gehazi yang serakah, yang tamak, saudara terkasih. Ia meminta dengan kefasikannya, saudara terkasih, harta dan benda yang bukan menjadi haknya, saudara terkasih, sehingga ia mengalami penyakit itu pindah kepada Gehazi, saudara terkasih. Begitupun kita, saudara terkasih, jangan kita serakah, jangan kita menginginkan apa yang tidak menjadi hak kita, jangan kita
mengambil harta dengan kefasikan kita, saudara terkasih, kita akan mengalami kutuk. Kita tidak mengalami kebaikan, saudara terkasih, tapi kita mengalami kesusahan, saudara terkasih. Demikianlah Naaman yang disembuhkan oleh karena dia merendah hati, mau dengar-dengaran akan suara abdi Allah maupun orang yang lebih rendah daripada dia. Begitupun kita harus merendahkan diri, merendahkan hati. Jangan kita tidak mau mendengar orang lain selama perkataan itu adalah kebenaran, saudara terkasih. Kita harus mengaminkan, dan jangan kita menjadi orang yang serakah bagaikan Ki Haji, saudara terkasih, tamak akan harta dengan kefasikan, saudara terkasih, sehingga apa yang didapat adalah kutuk, saudara terkasih, sampai kepada anak cucunya. Demikianlah kita di akhir zaman ini harus merendahkan hati, merendahkan diri, harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jangan kita mengejar harta oleh karena kefasikan kita, tetapi biarlah kita hidup dengan berkat yang daripada Allah. Cukupkanlah dirimu dengan berkat yang daripada Allah, yang ada daripadamu. Jangan kita tamak, sebab harta menjelang kedatangan Tuhan tidak berguna, tapi kebenaran itu menyelamatkan kita, saudara terkasih. Biarlah di akhir zaman ini kita semakin mencari wajah Allah, hidup di dalam takut akan Allah, bersukacita di dalam Allah, dan bertekun di dalam doa, dan sabar di dalam kesesakan. Sampai disinilah kesaksian firman Tuhan. Dan biarlah anugerah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dan dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai Maranatha. Shalom.